Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama saya. Dan hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan manusia dan juga alat pemuasnya. Memahami dasar-dasar ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, next. Ya. Nah, apa sih kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup, untuk mencapai tingkat kemakmuran dan juga memperoleh kesejahteraan. Kebutuhan manusia ini sifatnya tidak terbatas, ya. Nah, ya. Macam-macam kebutuhan. Ini berdasarkan ada beberapa bagian. Ini yang pertama menurut intensitasnya ada 3 atau mungkin dari yang penting ke tidak penting. Mungkin menurut intensitasnya ada 3. Ada kebutuhan primer, sekunder dan juga tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup. Ada 3, kembali 3 kebutuhan primer itu ada pangan, sandang, papan. Pangan itu adalah makanan atau minuman, sandang itu adalah pakaian, papan itu adalah tempat tinggal. Nah, seterusnya ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer untuk kenyamanan, seperti sepeda, televisi, perabatan rumah tangga, ya, HP. Nah, yang terakhir ada kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan tersier itu kebutuhan akan barang mewah yang dipenuhi untuk menaikkan status sosial, seperti mobil mewah, mobil yang ada iPhone lah, handphone mewah, perhiasan, kapal pesiar, pesawat, ya, gitu. Nah, menurut sifatnya, kebutuhan itu ada terbagi menjadi 2. Ada kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani itu yang kebutuhan yang berhubungan dengan fisik, seperti makan, olahraga, ya. Kalau ada yang kedua ada kebutuhan psikologis atau kebutuhan rohani, ya. Kebutuhan rohani itu berhubungan dengan jiwa dan psikologis seperti ibadah, hiburan, healing, belajar, pendidikan, ya. Menurut waktunya kebutuhannya terbagi menjadi 2. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang masa akan datang. Kalau kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang sekarang ini harus dipenuhi. Seperti obat pada saat sakit, makan pada saat lapar, minum saat haus. Nah, kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan ini adalah persiapan saat ini untuk masa depan. Contohnya tabungan, asuransi, ya, canceling namanya. Menurut subjeknya, di sini maksudnya menurut subjeknya itu adalah menurut siapa pelakunya. Apakah pelakunya satu orang atau lebih. Nah, kalau misalnya kebutuhannya disebut ada kebutuhan individu yang dilakukan oleh yang butuh nanti yang dirasakan oleh masing-masing orang secara pribadi. Ya seperti kacamata untuk orang rabun, cangkul untuk petani, ya. Kalau kebutuhan kelompok atau kolektif itu gunakan bersama-sama oleh masyarakat luas seperti rumah sakit, jalan raya, sekolah, eh, fasilitas umum, ya. Mungkin itu, ya. Nah, dalam memenuhi kebutuhan manusia itu ada namanya alat pemuas. Nah, alat pemuas itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia demi kelangsungan hidupnya. Nah, tadi yang dikatakan adalah semua kebutuhan manusia itu uh, tidak terbatas. Namun tapi alat pemuas itu seringkali itu terbatas, tergantung sumber dayanya. Alat pemuas itu bisa berupa barang berwujud fisik ataupun tidak berwujud fisik atau jasa, ya. Namun manfaatnya bisa dirasakan kalau jasa itu seperti jasa cukur rambut, guru, dokter, ya. Nah, macam-macam alat pemuas itu menurut ada berbagai ini ada berapa ya? Nah, menurut kelangkaannya, alat pemuas ini ada terbagi menjadi 2. Ada barang ekonomi, ya, barang ekonomi itu apa? Barang yang jumlahnya terbatas dan butuh pengorbanan uang atau tenaga untuk mendapatkan barang tersebut. Contohnya sepatu, beras,
ya. Laptop yang perlukan kalau di sini tuh kalau di kita di gambar ini itu memerlukan uang, terbatas stoknya. Yang kedua ada barang bebas, yaitu adalah jumlah barang yang berlimpah ruah di alam dan tidak butuh pengorbanan, yang kamu bisa dapatkan akses di alam. Contohnya sinar matahari, udara, dan juga air laut. Yang terakhir ada barang ilit. Itu bermanfaat jika jumlahnya pas. Tapi akan mendatangkan bencana jika berlebihan. Satu, air. Air akan pas jika kita menurut kita pas. Tapi kalau misalnya kelebihan itu bisa menjadikan bencana seperti air saat banjir. Ya, terus ada api saat kebakaran. Nah, menurut hubungannya dengan barang lain ada dua ya. Atau ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita menurut hubungannya dengan barang lain ya, macam-macam ya. Ya, menurut hubungannya dengan barang lain adalah ada dua, ada barang substitusi dan juga barang komplementer. Kalau barang substitusi artinya barang pengganti yang bisa saling menggantikan fungsinya. Contoh nasi diganti dengan jagung, pulpen diganti dengan pensil, ya. Yang kedua adalah barang komplementer atau pelengkap. Lebih berguna jika digunakan bersama dengan barang yang lain. Contoh mobil dengan bensin, kopi dengan gula, air dengan perasan jeruk. Ya, oke, lanjut. Nah, menurut proses pembuatannya itu ada dua, ya. Ada barang mentah, ada barang setengah jadi, dan juga barang jadi. Kalau barang mentah belum mengalami proses produksi, seperti kapas, kayu, gelondongan, getah karet. Terus barang setengah jadi itu sudah diproses tapi belum bisa digunakan sepenuhnya, seperti benang, kain, dan juga tepung beras. Terus ada barang jadi, yang itu barang yang sudah siap dipergunakan atau konsumsi, seperti baju, meja, roti, ya. Terus ada dari segi jaminannya, terbagi menjadi dua. Ada barang bergerak dan juga barang tidak bergerak. Kalau barang bergerak bisa dipindahkan dan bisa dijadikan jaminan jangka pendek. Contohnya mobil, motor, dan juga perhiasan. Terus ada barang tidak bergerak atau barang tetap, itu tidak bisa dipindahkan dan dijadikan jaminan pinjaman dalam jangka panjang. Tanah, gedung, dan juga rumah. Kesimpulannya itu adalah kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara atau pemuas atau kebutuhan atau sumber daya itu terbatas. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk membuat skala prioritas dan bertindak secara rasional dalam menggunakan alat pemuas kebutuhan agar kesejahteraan dapat terpenuhi. Oke, sekian ya. Assalamualaikum. Bye.